Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Auralia Saputri, NPM 2578 Di sini saya akan membuat video hands-on di program jaringan 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang this basic concept of the object oriented approach atau OOP. Nah, OOP itu menjelaskan bagaimana sistem perangkat lunak dirancang dengan memodel dunia nyata ke dalam objek-objek yang berinteraksi. Oke, jadi ada berapa sebenarnya OOP ini dibagi menjadi berapa sih? OOP itu dibagi menjadi 4. Ada kelas, objek, metode, dan atribut. Nah, contoh kelasnya adalah seafood. Sedangkan objek ini adalah nama hewannya. Nah, seperti ikan, kuda laut, bintang laut, terus apa ini? Cumi. Itulah. Nah, terus metode ini seperti metode ini seperti apa ya? Ciri-ciri atau metode ini ciri-ciri tentang hewan tersebut. Misalnya ikan kan berenang. Sebenarnya kepiting. Nah, kepiting itu kan berjalan berarti tenggelam. Gitu. Terus kalau atribut ini ciri-ciri dari hewan tersebut, misalnya ikan bersirip, sedangkan udang memiliki kulit ya, udang tuh seperti kulit ya, pokoknya itu deh. Nah, sedangkan kalau kepiting kan dia mempunyai capit, berjalan di air dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke lewat. Nah, sini. Nah, kita dimasuk ke kelas hierarchy. Ada vehicle. Di inheritance itu mempunyai 2 kelas, yaitu ada superclass dan subclass. Superclass ada parent class, adalah orang tua dari kelas, lalu subclass itu adalah child. Child itu anak dari parent class. Nah, saya akan memberikan contoh di sini. Di parent class ini ada parent class di sini punya parent class ini punya anak land class, water class, air health class, dan space class. Nah, jika si vehicle ini punya atribut, punya metode, punya objek, itu bisa dipakai oleh anak-anak yang seperti land, water, and space. Dari kendaraan itu ada kecepatan, dari kecepatan itu bisa dipakai. Ya, langsung saja di sini kita akan memulai membuat program. Contohnya, program contoh. Oke, langsung saja kita buat kelas.
Oke.
saldo 2000 nggak? Merek tuh. Nah, jadi ya izin itu tadi kita tuh sudah membuat kelas kendaraan ini sebagai kelas ya. Selanjutnya kita sini sudah buat kelas kendaraan, kita isi dengan ini dan lain-lain dan sepeda. Sekarang kita masuk ke dev lagi. Di dev di sini kita display.
Oke, sudah. Aduh. Oke, coba kita running. Oke, kalau nggak langsung aja dari sini ya. Saya punya kesalahan di line 2. Cuma kekurangan sesuatu. Di jenis RAM di line 11 ada apa dengan RAM-nya? Oke. Di sini dia sudah mengetahui bahwasanya di informasi sepeda ini merek kendaraannya Playground, kecepatannya 30 km per jam, jenis rem disc brake. Sedangkan di motor ini ada merek kendaraan Yamaha R15, kecepatan 110 per jam, tipe motor manual. Oke, selanjutnya ini sudah cukup. Nah, kita baca soal lagi. Tadi kita sudah yang ini ya, selanjutnya ke B, penjelasan mini project. Tunjukkan dan jelaskan bagaimana merupakan pairing class dan split class. Demonstrasi bagian konsol dan kelas bekerja mengelola list objek. Lakukan running program saat kondisi normal dan saat error. Timeout berhasil ditangani oleh Trelly Exchange. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke program kita. Ke Node. Nah, sebelumnya itu kita kan hanya menggunakan Node
kita tidak menggunakan, hanya menggunakan bukan manager, main dan apa yang satunya teh, pokoknya main dan apa ya satunya itu, saya sedikit lupa, tapi saya sedikit dengan samar-samar. Nah, di sini saya akan menunjukkan bahwasannya pada note saya. Nah, di note sensor ini kelas sensor node itu sebagai parent kelas yang mempresentasikan node sensor dasar menjadi induk bagian kelas sensor lainnya. Itu memiliki atribut umum, node ID, status, dan metode umum itu read data. Nah, sedangkan dev init save node ID ini merupakan tugasnya adalah menginisialisasi atribut umum node ID dan status. Oke, selanjutnya masuk ke dev data. Dev data ini adalah metode umum untuk mensimulasikan pengecekan status sensor. Memiliki peluang 20% untuk memicu exception malfunction. Nah, dan ini raise exception to sensor tidak merespon, ini adalah return status aktif. Nanti akan saya jelaskan di program saat berjalan. Selanjutnya ada kelas temperatur. Kelas temperatur node ini adalah kelas khusus untuk sensor suhu, mewarisi sifat dari sensor node. Nah, selanjutnya kita masuk ke dev init save node ID. Ini adalah berfungsi untuk memanggil konstruktor dari parent class menggunakan super. Selanjutnya kita akan masuk ke dev read data. Ini berfungsi sebagai overriding method untuk menghasilkan data suhu dalam rentang 20.0 sampai 40.0 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan masuk ke kelas, ini sudah selesai, kita masuk ke kelas humidity node. Itu ada kelas shield chest khusus untuk sensor kelembapan, mewarisi sifat dari sensor node, yaitu isinya ini. Dev init itu memanggil customer dari parent class menggunakan super. Sedangkan readtest itu overseeing metode untuk menghasilkan data kelembapan dan rating 40% sampai 90%. Selanjutnya kita akan masuk ke manager. Nah, di manager ini kita kelas environment manager ini manager sensor in a smart effortless system. Itu tuh untuk menyimpan sensor terdaftar, membaca data dari satu sensor, menyimpan log dan perintah. Konsep OOP yang ditentukan dari parent class sensor node, child class itu temperatur node, dan inheritance itu child class merge dan metode dari sensor node. Ada polymorphism method read data di overset pada setiap child class, memanggil secara umum untuk umum oleh sensor. Nih, selanjutnya kita masuk ke dev ini instalasi sistem inisialisasi penyimpanan sensor dan log. Konsepnya objek manajemen menyimpan berbagai objek sensor dalam list. Selanjutnya ada ke dev. Nah, dev ini untuk menambahkan sensor ke dalam sistem, parameter node ke objek dari sensor node atau turunannya. Penjelasannya adalah node merupakan instansi dari kelas dengan termometer atau humidity
identity node. Semua child class berasal dari parents class. Kita masuk ke if. Nah, sedangkan di if ini untuk registrasi nodes kayak apa ya, perulangan gitu. For not in save registration nodes. Di sini kita, mohon maaf Ibu. Nah, di sini itu sampai mana tadi? If sampai for ya. For Trelly ini untuk polymorphisme terjadi di sini. Nah, di sini dia akan nanti misalnya nih kita udah ngerading, hasilnya sukses. Nah, nanti saat kita running lagi dia bisa random, bisa sukses, dia bisa error. Oke, selanjutnya ke DevSoftLogs itu display, yaitu menampilkan semua log hasil pembacaan sensor. Fungsinya untuk menampilkan histori data sensor digunakan untuk monitoring sistem. Oke, selanjutnya kita masuk ke main. Nah, di main ini adalah modul ini merupakan program utama berbasis CLI yang digunakan untuk menjadikan sistem smart and format. Fungsi utamanya menambahkan sensor suhu dan kelembapan, membaca data dari seluruh sensor, menampilkan log hasil membaca. Oke, lanjut di sini. Nah, sedangkan from node import temperature node ini adalah untuk mengambil ciri kelas dari file node py, temperature node, dan lainnya. Terus from sensor OPS ini adalah mengambil control class dari folder sensor OPS file manager py. Oke, selanjutnya kita masuk ke main. Nah, di main ini untuk menjalankan program utama dengan menu interaktif. Fungsi ini akan membuat objek environment manager, menampilkan menu play ke user, menjalankan aksi sesuai input user. Oke, selanjutnya kita masuk ke manager environment manager ini berfungsi sebagai kontrol kelas untuk mengelola semua objek sensor. Selanjutnya kita masuk ke if. Nah, di if ini untuk membuat objek dari child class temperature node. Konsep child class berasal dari parents class menggunakan inherency. Oke, kita masuk. Selanjutnya kita masuk ke elif. Elif ini membuat objek dari child class, kemudian konsepnya inheritance dari sensor node. Nah, sedangkan elif yang ini untuk membaca sensor, untuk membaca sensornya, untuk konsepnya untuk polymorphism terjadi saat manajer memanggil read data dari berbagai objek dengan hasil berbeda sesuai jenis sensor. Selanjutnya itu untuk menampilkan log hasil pembaca sensor. Dan sudah cukup saya menjelaskan tentang program saya. Selanjutnya saya akan mempraktekkan langsung. Nah, saya baru ingat
Jadi kemarin itu kita itu baru hanya menggunakan generator dan generator main dan note belum kayak kemarin tuh ya. Nah, jadinya saya tuh sedikit mengalami kesulitan di bagian kita akan di bagian kelasnya itu saya benar-benar mengalami kesulitan, kayak saya bingung kayak kok bisa seperti ini kok bisa seperti ini fungsinya apa, ini untuk apa, kayak sedikit merasakan kebingungan ya, karena kan sebelumnya kita hanya menggunakan generator. Oke, selanjutnya kita akan langsung cek apakah sudah berhasil. Nah, di sini dia sudah mengeluarkan outputnya. Mari kita tambahkan sensor suhu. Kita pilih satu, kita pilih natar. Oke, natar berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita pilih lagi, kita tulis Candi Mas. Nah, terus kita tambahkan dua itu. Aduh, sebenarnya saya melakukan kesalahan ya, aturan dari natar tuh langsung ke tambah sensor sih. Oke, natar tambah lagi Candi Mas, terus kita akan membaca semua sensor 3. Nah, sini tuh sudah terlihat tuh bahwasannya sukses. Natar suhunya 30,4, Candi Mas 23,08, kelembapannya tuh 61,62. Nah, selanjutnya kita akan menambah lagi Bumi Sari. Salah. Bumi Sari. Bumi Sari. Terus kita baca semua sensor. Nah, di sini Bumi Sari terjadi di apanya nih? Temperatur not suhunya terbaca, tetapi di kelembapannya dia melakukan error. Coba sekali lagi kita akan menambahkan berhenti. Oke. Berhenti. Nah, di berhenti ini dia bisa nih bahwasannya hasil suhu terbaca dan kelembapannya juga terbaca. Selanjutnya kita akan lock. Nah, kita mengetahui bahwasannya kita sekali ini melakukan keeroran. Sistem tidak keeroran sesuai dengan soalnya. Oke, nomor maaf ya. Tadi saya sampai mana ya? Sini. Oke, jadinya kita keluar. Oke, kita sudah keluar, kita baca kembali soalnya. Oke, sebutkan tantangan error terbesar yang ditemukan. Tadi saya sudah menyebutkan bahwasanya saya masih sedikit bingung di pembagian kelasnya. Hanya kan sebelumnya itu kita hanya menggunakan generator dan main. Oke, saya sudah menjelaskan semuanya. Oke, pastikan apa di atas. Oke. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.